warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gini Bu Ulfa, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi terkait dengan ketugasan saya di pendidikan calon guru penggerak, seperti itu ya Bu Ulfa. Nanti berarti saya akan observasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ya Bu Ulfa. Di kelas berapa nanti Bu Ulfa akan praktek pembelajaran? Di kelas 6. Di kelas 6 ya. Materi pembelajarannya apa Bu Ulfa? Manfaat, infak, dan bersedekah. Manfaat, infak, dan bersedekah. Jika saya boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti pada saat pembelajaran? Ya, tujuannya nanti peserta didik mengetahui makna infak dan bersedekah. Ya. Terus yang kedua, nanti ada kegiatan diskusi. Ya. Peserta didik dapat menuliskan makna dari hikmah infak dan bersedekah dengan tepat. Oke, Terus yang ketiga, itu nanti setelah diskusi ada kegiatan presentasi ya. Nah, siswa dapat menjelaskan makna infak dan bersedekah, hikmah. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nanti yang pertama Bu Ulfa akan menjelaskan materi, kemudian siswa dengan menyimak diharapkan mampu memahami mengenai makna dan hikmah infak dan sedekah. Kemudian nanti ada kegiatan sesi diskusi juga ya. Dari sesi diskusi itu diharapkan siswa bisa menuliskan apa saja makna dan hikmah dari infak dan sedekah itu. Kemudian ada sesi presentasi. Nanti dengan presentasi itu Bu Ulfa berharap siswa-siswa di kelas nanti dengan rasa percaya diri nanti bisa menyampaikan apa yang sudah mereka diskusikan. Seperti itu ya. Ya, itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ulfa. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu tentunya ada area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ulfa. Area pengembangannya apa saja jika saya boleh tahu? Area pengembangannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 3 berarti area pengembangannya. Ada 3. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, dari area pengembangan yang ingin dicapai tadi, tentunya Bu Ulfa punya strategi yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Strategi seperti apa yang akan digunakan oleh Bu Ulfa saat pembelajaran nanti? Strateginya dengan menggunakan cooperative learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific learning berdiferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti di pembelajaran itu nanti ada pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan strategi cooperative learning. Di sana nanti ada model berdiskusi seperti itu ya, diisi dengan tanya jawab dan ada penugasan. Seperti itu strateginya ya Bu. Yaitu tadi strategi yang akan digunakan untuk mencapai area pengembangan pada pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Nah, dengan strategi itu tentunya didukung oleh media-media pembelajaran yang nanti disiapkan oleh Bu Ulfa pada saat pembelajaran. Media pembelajaran apa yang akan digunakan oleh Bu Ulfa pada saat pembelajaran nanti? Medianya laptop, ada LCD juga, LKPD, terus ada PowerPoint, buku pegangan guru, kelas 6 itu, dan seperti itu. Jadi nanti ada buku yang digunakan oleh guru, ada PowerPoint, kemudian ada lembar kerja peserta didik tentunya ada laptop dan ada proyektor sebagai penyampai materi dari PowerPoint nanti ya. Di sini nanti siswa punya buku pegangan sendiri nggak di dalam kelas itu? Punya, setiap anak itu bagian 1. Oh ya, jadi nanti siswa juga memegang buku panduan pembelajaran ya. Jadi di situ ada materi tambahan yang bisa digunakan oleh siswa untuk membantu saat berdiskusi nanti, seperti itu ya. Oke, Bu Ulfa, nanti kan saya akan masuk ke kelas Bu Ulfa pada saat kegiatan observasi nanti. Nah, nanti kegiatan pembelajarannya itu akan dilaksanakan kapan? Kamis tanggal 29 Februari
Pukul berapa Bu Ulfa? Pukul 9.30. Pukul 9.30 ya. Nanti jadi pada hari Kamis nanti tanggal 29 Februari ya. 29 Februari setengah 10 atau 9.30 pagi. Nanti saya akan masuk ke kelas Bu Ulfa, mendampingi kegiatan pembelajaran selama 2 jam pelajaran. Di situ saya akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran. Seperti itu ya Bu Ulfa. Nanti sampai ketemu kita di hari Kamis nanti. Kemudian setelah kegiatan observasi nanti, saya masih ingin berbincang-bincang dengan Bu Ulfa mengenai hasil dari kegiatan observasi dan kita bicarakan di kegiatan pasca observasi kelas. Seperti itu ya Bu Ulfa ya. Jadi terima kasih waktunya untuk sore ini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya terlebih dahulu sebelum kegiatan observasi kelas. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya sama sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bu Ulfa buat, kemudian pembelajaran itu berjalan dengan baik dan berhasil. Seperti itu Bu Ulfa, sampai jumpa di hari Kamis. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa sekarang yang ingin berdoa? Ya, silakan Mbak Edi ikut dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga Allah memberi kelancaran ketika kita belajar. Allahumma amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Tapi kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, sebelum pembelajaran biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita ke materi. Sudah dikeluarkan buku cetaknya? Sudah. Ya, materi kita. Ayo berinfak dan bersedekah. Ini masuk ke dalam pembelajaran ke-9. Silakan bisa dibuka. Sudah ketemu? Sudah. Amati gambar berikut. Ini gambar apa, anak? Untuk yang pertama gambar apa? Orang yang memberi bantuan kepada panitia pembangunan masjid. Nah, di sini ada kata Pak Haji, saya mau berinfak untuk pembangunan masjid ini. Mohon Bapak menerimanya. Untuk yang kedua gambar apa? Memberi sedekah kepada kaum duafa. Di sini ada seorang anak yang sedang memberi sedekah kepada kaum duafa. Nah, berarti setelah kalian amati gambar di bawah ini ada gambar dua. Yang pertama mengenai apa? Infak. Terus gambar yang satu mengenai apa? Sedekah. Untuk infak di sini anak sedang memberikan bantuan, Pak Haji sedang memberikan infak kepada masjid. Berarti infak itu berupa apa ini? Memberikan harta. Ya, memberikan harta. Coba sekarang kita lihat, kalau sedekah, apa yang kalian tahu sedekah? Apakah harus harta? Tidak. Berarti boleh menggunakan yang lain. Contohnya apa? Senyum. Senyum bisa. Terus apa lagi? Tenaga atau jasa. Bisa juga bantuan yang lain dalam bentuk barang.
barang. Nah, ini ya, ini merupakan perbedaan dari infak dan sedekah. Kalau masalah pahala, semua mengandung pahala tidak? Iya. Semuanya berpahala. Nah, sampai di sini kalian ada yang bertanya? Iya. Silakan siapa yang bertanya? Tidak? Tidak. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar makna infak. Nah, kata infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti apa? Coba selo dibaca. Kata infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti keluar. Ya, sementara dalam kamus Arab Al-Azhar kata infak berarti perihal apa? Ajal. Baca. Perihal mengenai apa? Menafkahkan atau membelanjakan. Ya, menafkahkan atau membelanjakan. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Alaq surat ke-65 ayat 7 sebagai berikut. Mari kita baca bersama dimulai dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyumhidu sa'im min sa'im wa dzukira alaihi rizquhu falyamfiq mimma atahullah La yukallifullahu nafsan illa ma yang artinya, ya siapa yang berani membaca artinya tangan? Tunjuk tangan, ya Mbak Aini silahkan dibaca. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membenarkan kepada seseorang melainkan atau sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran surat Al-Ta'ala ayat surat 65 ayat 7. Ya, terima kasih Mbak Eni. Nah, itulah tadi arti dari Quran surat Al-Ta'ala surat ke-65 ayat ke-7. Nah, kita lanjutkan. Ini masih mengenai makna infak. Jadi, kesimpulannya, jadi infak diartikan apa? Ayo, siapa yang berani baca? Ya, Mbak Eni, coba dibaca. Infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Dan yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang, bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menggantinya. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan hal yang apa? Yang lebih baik, atau lebih banyak, dan lebih barokah lagi. Di sini dijelaskan di dalam firman Allah Quran surat As-Saba surat ke-34 ayat 39 sebagai berikut. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Yang artinya, yuk coba Mas Putra baca. Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Ya, Quran Surat As-Saba Al-Saba ayat surat ke-34 ayat ayat ke-39.
dan bulan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke makna sedekah. Sedekah berasal dari akar kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Silakan dilanjutkan, tunjuk tangan. Ya, Mbak Ulia silakan. Definisi sedekah adalah suatu pemerintahan yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kewajiban yang hanya mengharap pahala dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan, misalnya tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah. Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, kamu bisa juga bersedekah tenaga. Nah, semakin kesini, semakin kita bisa lihat perbedaan infak dan sedekah. Siapa yang ingat tadi kalau infak harus dengan apa? Sebagai harta. Ya, betul. Kalau sedekah? Sedekah, jasa, dan sedekah. Ya, bagus sekali. Nah, nih perbedaan infak dan sedekah. Untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, sematilah perbedaan keduanya berikut. Nah, ini pengertiannya tadi ya, yang sudah kalian ungkapkan tadi. Sudah sama kan? Sudah. Ya, siapa berani membaca, tunjuk tangan. Ya, Mbak Gita yang dibaca. Infak. Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan materi. Contoh materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu, pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Gita. Nah, itu tadi ya perbedaan infak dan sedekah. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah. Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut hikmah infak dan bersedekah. Amati cerita berikut. Nah, cerita ini bisa kalian lihat pada buku siswa halaman 96. Silakan bisa dilihat. Yang berjudul apa ini? Suara dari angkasa. Ya. Coba saya minta tolong kepada Mbak Adis, silahkan membacakan sebuah cerita suara dari angkasa. Suara dari angkasa. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika, seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi. Dia mendengar suara di angkasa. Berilah air pada kebun si fulan. Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Laki-laki itu pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. Wahai hamba Allah, siapa namamu? Tanya laki-laki tadi kepada petani yang sedang memegang cangkul. Nama saya Fulan, jawab petani. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki dari angkasa. Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya? Tanya petani. Sebetulnya saya tadi mendengar suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, berilah air pada kebun si Fulan, menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dalam kebun ini? Laki-laki tadi memberi penjelasan.
Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, peminta-peminta, dan para perantau Ibnu Sabil. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan untuk modal bercocok tanam. Ya, terima kasih Mbak Ajis. Nah sekarang, coba setelah kalian dengar dan mengamati cerita yang berjudul Suara dari Angkasa, kira-kira siapakah sosok si fulan yang dari luar angkasa itu, yang dari angkasa, yang memberi hujan dan sebagainya? Coba siapa kira-kira? Seorang apa? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Petani. Nah, seorang apa? Yang memberi hujan. Seorang si fulan, laki-laki yang tidak dikenal, memberi hujan petani. Kendala. Kira-kira siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Malaikat yang menjelma sebagai seorang Nah, si fulan itu tadi. Anak-anak mencermati kisah dalam hadis di atas, betapa menakjubkannya orang yang memberi infak dan sedekah, terutama bersedekah kepada fakir miskin dan pejuang di jalan Allah. Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang menggiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang berinfak dan bersedekah. Setelah berada di atas perkebunan petani tersebut, awan juga menjadi hujan yang mengaliri tanah-tanah perkebunan. Berarti siapa tadi yang menggiring tadi? Hujan. Itulah manfaat dari kita berinfak dan bersedekah. Jadi ketika kita berinfak, bersedekah itu jangan takut rezeki kita itu akan berkurang. Insya Allah malah akan selalu bertambah. Allah akan melipat gandakan pahala tersebut sehingga rezeki kita menjadi semakin barokah dan semakin berlimpah. Begitu ya. Jadi jangan takut untuk melakukan infak dan bersedekah. Walaupun kita dalam kondisi sulit sekalipun, atau bahkan kita pada saat kita sedang mempunyai harta benda dan sebagainya. Untuk itu mari kita harus selalu infak dan bersedekah. Paham? Jangan takut, karena apa tadi? Allah akan melipat gandakan pahala. Jadi semakin apa? Mas Justa, semakin apa? Rezeki semakin apa? Ya betul, berlimpah dan barokah. Nah sekarang hikmah infak dan bersedekah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah berikut ini. Yo, siapa yang bisa membaca tunjuk tangan? Ya Mbak Cindy, silakan dibaca. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah berikut ini. Orang yang bersedekah akan dimudahkan oleh Allah SWT dalam usahanya mencari rezeki. Bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau memberikannya. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang bersedekah. Hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tenang, jauh dari kegelisahan, stres dan penyakit kejiwaan lainnya. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut: apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu bersedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah
Surat kedua. Surat kedua ayat 271 berikut. Nah, di sini ada penjelasannya. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati wa ni'mani wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara huwa khairul lakum Wa yukaffiru anhum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, artinya yuk. Siapa yang melanjutkan Mbak Cindy? Makasih Mbak Cindy. Yuk Mas Selo. Jika kamu menambahkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 271. Ya, terima kasih Mas Selo. Ini tadi ya, itu hikmah dari infak dan bersedekah. Nah, kita kan sebagai seorang apa? Anak. Nah, poin G coba dilihat. Ini penting bagi kita karena kita seorang anak. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, berarti kita harus menjadi apa? Anak yang soleh. Jangan lupa ketika selesai sholat kalian selalu mendoakan kedua orang tua. Paham ya? Itu wajib bagi kita sebagai anak. Itu tidak boleh sampai ketinggalan. Paham ya? Itu termasuk wujud bagi kita kepada orang tua. Terus yang paling ringan, sedekah paling ringan itu dengan apa? Senyum. Kalian bertemu bersama dengan teman, mengucapkan salam, assalamualaikum dengan tersenyum. Itu saja sedekah yang paling mudah dan ringan. Ya paham? Nah, ini ada sebanyak ini hikmah infak dan bersedekah. Terus yang tidak kalah pentingnya yaitu orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dosanya. Berarti lebih sering infak dan sedekah, dosa-dosa kita berarti sebagian akan terhapus, gitu ya. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, anak-anak, jika kita memperlihatkan berinfak dan bersedekah dengan niat akan ditiru orang lain, tindakan itu baik. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan ia panen nanti di akhirat. Bahkan sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan pahalanya tidak terputus sampai kapanpun. Seperti kalian ini menuntut ilmu, itu berarti juga mendapatkan pahala. Sedekah jariah, misalnya apa sedekah jariah? Membantu atau kalian menyumbang harta atau tenaga di masjid misalnya. Selama masjid itu masih digunakan untuk sholat berjamaah, masih difungsikan dengan baik, berarti pahalamu itu akan terus mengalir sampai nanti kamu akan meninggal. Nah, pengen tidak kita meninggal, pahalanya akan terus. Pengen tidak? Pengen. Setiap hari kita akan dikirimi pahala. Berarti nanti kalian harus punya cita-cita. Kalau punya anak, ciptakanlah anak yang soleh dan soleha. Kalau sekarang berarti cita-citanya kamu harus menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya pahalamu itu terus mengalir ke orang tua yang sudah berjasa merawat, membesarkanmu, melahirkanmu, mengandung. Nah, paham ya? Ya, terima kasih.
Nah ini hikmah, infak dan bersedekah. Sedekah berasal dari akar kata sodaqah, ini tadi sudah ya. Terus sekarang aktivitasku. Nah ini kalian akan melakukan diskusi. Silakan membentuk 3 kelompok. Nah karena ini muridnya 9, berarti kalian 3-3 ya. Silakan berdiskusi bersama. Saya bagikan selembar kertas dulu, nanti saya jelaskan. Silakan di situ ditulisin namamu, nama anggota kelompokmu. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan tulis anggota kelompokmu. Kemudian perhatikan dulu sebentar, ini soalnya. Petunjuknya, perhatikan sebentar. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Yang pertama, tulislah mana infak dan sedekah. Yang kedua, tulislah hikmah infak dan sedekah. Ya, silakan melakukan diskusi, tulis di selembar kertas itu, kemudian nanti silakan dipresentasikan. Terus nanti juga ada tugas diferensiasi. Saya akan membedakan tugas itu karena kalian terdiri dari 3 kelompok, maka tugas itu akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Tapi itu nanti dikerjakan di rumah saja ya. Setelah kalian nanti pulang, kalau tugas ini hanya dipresentasikan. Kalau tugas diferensiasi itu nanti dikerjakan di rumah. Paham? Tugasnya kelompok 1 membuat tabel tentang ini, soal ini. Kelompok 2 membuat poster dan kelompok 3 membuat mapping. Ya, coba untuk mengingat. Kelompok 1 tadi membuat apa? Kelompok 2 membuat apa? Kelompok 3 membuat apa? Mapping. Nah, silakan hasilnya ini tadi di rumah dikerjakan seperti itu. Nah sekarang silakan kalian berdiskusi, carilah jawaban di buku, bisa, di LKS bisa. Silakan, selamat mengerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, adakah yang ingin bertanya? Tidak. Sudah perangkat? Sudah. Ya, selamat mengerjakan. Ya. Minimal jawabannya berapa? Minimal. Kalau manfaat banyak di situ ya. Manfaat ya yang kamu tahu sebanyak mungkin. Sebanyak yang kamu tahu. Banyak yang kamu tahu, silakan dengan berdiskusi dikerjakan. Boleh di sini bisa ya? Tidak bisa di sini bisa. Sudah jelas kan? Ya, jangan. Kamu sambil mencari bisa. Nanti memperkaya berarti dia harus pergi dari rumah. Terus sebagai obat
harus menyiapkan jika Gimana anak-anak, sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kita waktunya untuk presentasi. Yuk, mau kemana dulu, mau mulai? Ya, bagus. Kelompok 3, silakan melakukan presentasi. Agak geser ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan infak dan bersedekah yang berdasarkan hero, makna infak dan bersedekah. Infak adalah kepentingan banyak orang lain. Sedekah ialah segala pemberian dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah sudah benar jawabannya? Sudah. Ya, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Bisa? Bertanya juga boleh, silakan. Ya, tunjuk tangan dulu ketika mau bertanya. Ya, silakan Mbak Dis. Apa saja contoh sedekah selain barang? Bisa senyuman, tenaga, jasa. Ya, bagus. Ada lagi yang ditanya? Tidak, cukup? Cukup. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan bisa duduk kembali. Yuk, sekarang kelompok berapa yang ingin ke depan? 1 ya, silakan melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uya, teman sebelah kiri saya Kita, teman sebelah kanan sini. Kami dari kelompok 1 akan menpresentasikan hasil diskusi mengenai hikmah infak dan bersedekah. 1. Orang yang bersedekah akan diampuni sebagian dosanya. 2. Orang yang bersedekah dan infak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merendam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapatkan perlindungan dan naungan Al-Arsyid di hari kiamat. 5. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 3 dan kelompok 2? Boleh bertanya atau menambahkan? Silakan. Ya, silakan Mbak Eni. Saya ingin bertanya, apakah selain dari infak tersebut ada Nah, ada lagi tidak selain yang disebutkan tadi? Tidak. Gimana kelompok yang lain bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Eni? Bisa kan membantu? Bisa kan? Ya, bisa dibaca silakan. orang yang bersedekah dan infak akan mendapat pahala dari Allah. Ya, bagus. Ada lagi yang menambahkan? Boleh lagi, ayo. Orang yang berinfak dan bersedekah bisa sebagai obat penyakit jasmani dan rohani. Ya, bagus. Begitu gimana Jangka? Nah, hikmah infak dan bersedekah itu banyak ya. Jadi kalian nanti bisa mempelajari sendiri di rumah.
bisa melihat apakah perlu ditambahkan atau tidak. Nanti bisa belajar lebih giat lagi, diperjalan lagi, gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, saya rasa presentasinya cukup ya, karena yang nomor 1 tadi sudah dipresentasikan, nomor 2 juga sudah dipresentasikan. Terus kalian saya rasa juga sudah aktif ya dalam menanggapi teman-teman kalian ketika presentasi. Nah, sekarang kita melakukan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari makna infak dan sedekah. Siapa yang berani menyimpulkan? Tunjuk tangan. Ya, silakan Mbak Adis. Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Ya. Sekarang kesimpulan dari hikmah infak dan sedekah. Siapa yang berani yuk? Ya, silakan Mbak Dani. Beberapa hikmah berinfak dan bersedekah. 1. Orang yang bersedekah akan dimudahkan oleh Allah dalam usahanya dalam mencari rezeki. 2. Bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah. Ya, terima kasih Mbak Deni. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tentang materi apa? Infak dan bersedekah. Ya, terima kasih pembelajaran hari ini telah selesai. Sekarang yang terakhir kalian melakukan refleksi pembelajaran. Nanti dijawab ya. Di sini ada pertanyaan, silakan tulis nama, kemudian silakan dijawab soalnya. Waktu mengisi refleksi karena itu pertanyaan singkat 5 menit ya dari sekarang. Kalau dirasa cukup dan sudah selesai bisa diunduhkan. Bagi yang sudah selesai. Gimana Mas Yusuf, sudah selesai?
Terima kasih. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengisi refleksi pembelajaran. Gimana pelan pembelajarannya, menyenangkan? Nah, untuk itu pada pembelajaran telah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Yuk, silahkan memimpin berdoa. Siapa hari ini akan mimpin? Beda ya caranya tadi sudah Mbak Elis, sekarang gantian. Tunjuk tangan. Iya, Mbak Aulia, bagus. Silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, saya mengingatkan kembali untuk tugasnya di rumah tadi. Lembar kerjanya saya gantikan ya. Kelompok 1 apa lagi? Membuat tabel. Membuat tabel. Kelompok 2? Membuat poster. Kelompok 3? Membuat mapping. Sudah paham tugasnya? Ya. Kalau sudah, dari saya akhiri cukup sekian. Banyak kekurangan dan kesalahan dari saya, mohon dengan ikhlas untuk memaafkan. Siap? Ya. Alhamdulillah, saya akhiri. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Raih mimpimu juga cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budiono, sebelumnya perkenalkan ini Ibu Ulfa Nur Azizah, guru PAI di SMP Negeri 1. Kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya sudah observasi di kelas 0. Terus Ulfa menikah Pak Budiono, pendamping saya di kegiatan guru penggerak. Ini begini, Ulfa, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi sebelum kita masuk ke kelas. Kemudian kita juga sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Alhamdulillah kegiatannya terlaksana dengan baik. Terus kemudian seperti yang sudah saya updatekan, setelah kegiatan observasi kelas kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, pasca observasi kali ini didampingi oleh Pak Budiono selaku pendamping saya di kegiatan berikutnya. Menurut Bu Ulfa, kenapa sih perlu dilakukan kegiatan pasca observasi itu? Ya, kalau menurut saya, kenapa kok bisa dilakukan kegiatan pasca observasi? Untuk mengetahui kekurangan kita dalam mengajar. Apakah yang harus kita benahi dalam mengajar? Apa kekurangan saya dalam mengajar? Agar nanti bisa meningkatkan lagi ke jenjang yang lebih bagus, supaya ada peningkatan dalam pembelajaran tersebut. Oh iya, jadi untuk kegiatan evaluasi terhadap tidak hanya penilaian di kelas saja, tapi terhadap apa yang kita sampaikan ke anak itu apakah sudah bisa memenuhi apa yang dibutuhkan siswa seperti itu, yang menjadi kita perlu adanya observasi dengan pembelajaran kelas. Ini Bu Ulfa, selama kegiatan kemarin sudah berlangsung itu bagaimana perasaan Bu Ulfa setelah observasi dilaksanakan? Ya, alhamdulillah saya merasa lega dan senang karena bisa membantu yang ini. Dan kemarin sudah selesai melakukan praktek mengajar itu. Ya, walaupun saya masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan nanti misalnya ada beberapa kekurangan dari saya itu hal yang wajar, nanti akan saya perbaiki di kemudian hari. Seperti itu. Jadi Bu Ulfa merasa lega, merasa senang sudah selesai melakukan kegiatan observasi kelas. Menurut Ibu Ulfa, apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas 6 kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bu Ulfa? Ya, saya sudah merencanakannya dengan baik. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan.
toh nanti pada waktu itu walaupun orang menilainya masih ada kekurangan, ya tapi ya nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Dan saya sudah merasa senang, sudah melaksanakan hal tersebut, dan menurut saya itu sudah bagus bagi saya. Dan jikalau ada kekurangan akan saya perbaiki. Jika diberikan nilai kepada Bu Ulfa antara rating angka 1 sampai dengan angka 10 terhadap kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, menurut Bu Ulfa, kira-kira Bu Ulfa itu berada di angka berapa? Saya berada di angka 7. Kenapa di angka 7? Ya karena saya sebagai manusia biasa, banyak kekurangannya, dan ya semua sudah saya persiapkan dengan baik, tapi kan masih ada kekurangan di sana sini. Kalau saya nanti menilai diri saya 9, oh terlalu tinggi gitu. Jadi saya itu lebih baik menilai diri saya ke sesuatu yang rendah, supaya saya itu terus berupaya melakukan peningkatan dalam pembelajaran. Jadi mengambil nilai itu karena benar nanti ada peningkatan. Baik, menurut Bu Ulfa, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin, itu ada nggak hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh Bu Ulfa? Hal yang perlu saya tingkatkan, ketika saya mengajar itu saya harus mempersiapkan diri. Misalnya saya membaca PP, terus nanti metode pembelajarannya bagaimana, langkahnya bagaimana, itu harus saya persiapkan dengan baik. Dan saya juga harus tahu apa itu materi yang saya sampaikan, gimana nanti anak paham dengan materi yang saya sampaikan atau tidak, apa manfaatnya, dan sebagainya. Jadi intinya saya harus mempersiapkan pelajaran tersebut dengan baik, supaya apa yang saya sampaikan itu bisa diserap anak dengan baik, anak paham, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah persiapan agar pengelolaan kelasnya bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Bu Ulfa. Itu yang menurut Bu Ulfa perlu ditingkatkan. Kemudian untuk meningkatkan keberhasilan tadi, strategi yang akan dilakukan Bu Ulfa nanti seperti apa? Strategi saya ketika mengajar itu, nanti ketika materinya apa, saya mengubah metodenya. Misalnya kemarin metodenya dengan berdiferensiasi, misalnya besok ganti materi, saya bisa menerapkan metode yang lain, misalnya dengan math and math atau metode talking stick, dan sebagainya. Jadi saya menyesuaikan dengan metodenya. Jadi strategi yang nanti akan diterapkan adalah menyesuaikan materi yang ada dengan metode pembelajarannya seperti itu ya. Bu Ulfa, nanti untuk menerapkan strategi tadi yang sudah disiapkan Bu Ulfa itu, Bu Ulfa akan mulai melakukan strategi yang sudah disiapkan itu kapan? Insya Allah saya akan melakukannya setelah penerapan semester. Kita anak-anak sudah ujian, kalau kelasnya juga karena kegiatan. Setelah itu insya Allah saya berakhir. Ya, jadi strateginya sudah akan diterapkan nanti ketika anak-anak sudah selesai melakukan kegiatan ujian seperti itu ya Bu Ulfa. Dari kegiatan kita kan sudah melakukan kegiatan dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas, saat ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Hal baik apa yang bisa diambil Bu Ulfa dari kegiatan-kegiatan kita ini? Hal yang baik, saya bisa menambah ilmu kepada diri harinya, terus saya lebih bisa mengajar itu dengan percaya diri, dengan persiapan itu saya merasa lebih mantap, lebih percaya diri ketika mengajar. Dan itu saya juga lebih bisa memahami anak bagaimana ketika saya mengajar, dia paham tidak dengan materi yang saya sampaikan, bisa melihat evaluasi dan sebagainya, anak juga menyatakan tanggapan, dan itu merupakan perbaikan diri bagi saya. Ya, jadi dari kegiatan belajar di kelas, sama tadi persiapannya sebelum di kelas menyiapkan berbagai perangkat yang dibutuhkan, kemudian di kelas dilakukan observasi, dan Bu Ulfa bisa menggali dari dalam diri Bu Ulfa apa yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan yang terbaik untuk anak sendiri.
Baik Bu Ulfa, saya sangat berterima kasih sekali kemarin sudah diizinkan masuk ke kelasnya Bu Ulfa untuk melihat pembelajaran di kelas. Saya melihat pembelajarannya itu Bu Ulfa sangat semangat sekali ketika mengajar. Jadi saya melihatnya luar biasa sekali semangatnya. Iya, Awal yang positif. iya. Dan anak-anaknya itu alhamdulillah semuanya bisa diatur dengan baik dan pengelolaan kelasnya bisa dengan baik. Itu menurut saya dan itu sudah luar biasa sekali. Jadi saya berterima kasih sekali sudah diizinkan masuk kelas. Semoga pembelajaran berikutnya yang akan disampaikan Ulfa kepada anak-anak itu akan semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik sehingga anak-anak bisa mencapai tujuan pendidikan seperti yang mereka harapkan. Nah, terima kasih Bu Ulfa hari ini untuk kegiatannya bersama Pak Budi dan coachingnya. Saya persilakan kembali Bu Ulfa untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Terima kasih Pak Budi, saya akhiri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.